Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hildatul Hoiri dari Prodi PAI 4B, Fakultas Tarbiyah. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, dan yang saya takdimi segenap jajaran Dewan Dosen, dan tak lupa pula dosen pengampu Ustadzah Ari Usanti yang saya hormati. Terus dan tak lupa pula teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya kelompok 6 akan menjelaskan tentang kurikulum, yang mana saya sendiri sebelum melanjut kurikulum itu ada kurikulum merdeka, kurikulum di sini peta konsepnya. Ini ada kurikulum, yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Maksudnya kurikulum sebagai kegiatan yang ada di sekolah, seperti misalnya model apa, pelajaran apa saja, dengan model secara bagaimana kita menyampaikan pelajaran tahun ini dan di tahun ini. Terus kurikulum sebagai ide, maksudnya kurikulum sebagai ide itu untuk mengedepankan bangsa gitu, anak-anak didik kita. Terus kurikulum sebagai suatu sistem, yang mana kurikulum sekarang ini berbagai macam-macam sistem. Yang pertama menggunakan sistem layar, terus sistem menggambar, agar anak-anak bisa menangkap suatu pelajaran dengan ide-ide yang terbaru, seperti menggunakan proyektor, menayangkan video, terus menggunakan ini dan itu. Terus kurikulum sebagai hasil pembelajaran. Kurikulum juga ini mengakses tentang pembelajarannya. Maksudnya itu tentang pembelajarannya itu di mana hasil pembelajaran itu harus ditulis gitu, pembelajaran tentang ini dari sekian pembelajaran dari awal sampai akhir itu dirangkum, terus direkap nilai-nilainya. Terus kurikulum pendidikan, ada kurikulum pendidikan itu, dan ada pemberian pendidikan, yang mana pemberian pendidikan ini maksudnya sebagai anak didik sebagai yang harus dididik dengan suatu kurikulum yang mengikuti zaman tersebut. Terus sekolah rakyat, kurikulum ada sekolah rakyat, maksudnya sekolah rakyat itu sekolah rakyat untuk anak-anak didik kita. Terus pendidikan guru itu harus dididik juga, harus ada punya harus ada pemikiran dan tujuan untuk pembelajaran itu merangkai. Terus pendidikan kelanjuran ini. Terus kurikulum ini juga ada perguruan pertinjauan pembelajaran. Di sini seperti mahasiswa dan juga anak-anak SMA dan SMP juga harus ada kurikulum. Yang pertama kurikulum merdeka. Terus ada ini bahasa daerah. Kalau kita semisal mengajar menggunakan kurikulum seperti di sini menggunakan bahasa Indonesia, ya kita harus berbahasa Indonesia gitu. Jangan bahasa Jawa, jangan campur bahasa Inggris. Kalau misal pembelajarannya bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Arab ya bahasa Arab, tapi tidak bercampur-campur dengan bahasa Madura, bahasa lainnya Jawa. Terus pendidikan agama itu juga penting. Pendidikan agama bagi anak-anak kita, anak didik kita, anak-anak sekolah kita itu penting. Karena di dalam agama itu pentingnya kita mengajarkan beberapa etika dan akhlak, seperti hal misalnya itu sudah. Terus
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.